Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke WA saya. Yang pertama adalah, kita bacakan dulu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bay, saya mau nanya, tadi pagi saya sebelum berangkat kerja ngopi dulu. Memang kebiasaan saya dari dulu tuh ngopi sebelum sarapan. Biasanya nggak apa-apa, tapi tadi pagi tiba-tiba badan saya gemetar, mual, keringat dingin, terus sekarang cemas dan jantung saya berdebar-debar terus. Saya kenapa, Master? Oke, jadi Bapak ini punya kebiasaan ya, sebelum berangkat kerja itu ngopi. Nah, ini tidak saya sarankan. Jadi ngopi di pagi hari itu saya tidak menyarankannya. Kenapa? Perut masih dalam keadaan kosong, ya, belum siap untuk dimasuki oleh minuman sekeras kopi, ya, apalagi kopi hitam ya di pagi hari. Maka sebaiknya dihindari. Kenapa? Ya, kalau kelamaan lambungnya tidak kuat, ini efeknya. Jadi yang terjadi adalah lambungnya tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena belum ada apa ya istilahnya, belum ada bantalannya, belum ada pondasinya, ya, tiba-tiba terkena minuman kopi. Nah, kalau tidak kuat efeknya akan seperti ini. Nah, kalau hanya mungkin efek cemasnya berlangsung 1 hari sih mungkin masih bisa teratasi, tapi bagaimana kalau itu terus berlanjut? Karena biasanya sekali orang merasakan cemas, ya, berdebar, kemudian keringat dingin, gemetaran, semboyongan, itu akan menjadi trauma. Jadi seterusnya akan mengalami hal seperti itu. Nah, saran saya Anda bisa ke rumah sakit dulu ya, untuk periksa apakah lambungnya bermasalah atau tidak. Namun yang pertama adalah pikirannya harus dibuat tenang dulu, harus rileks dulu, jangan panik dulu, karena sebenarnya Anda tidak akan kenapa-napa, Anda tidak akan mengalami penyakit yang berat. Mungkin yang dibayangkan itu yang dibayangkan oleh penderita ini adalah sakit jantung, atau darah tinggi, atau darahnya rendah, atau kolesterolnya naik, dan lain sebagainya. Tapi kalau memang pemicunya minum kopi ini, biasanya ya, tidak semua, tapi biasanya adalah karena masalah di lambung. Nah, silahkan periksa dulu ke dokter ya. Kalau nanti dokter sudah bilang Anda tidak apa-apa, kemungkinan cemasnya akan turun. Nah, cemas ini biasanya adalah karena pikirannya stres, bergejolak ya, menduga-duga, saya sakit apa, saya kenapa gitu, jangan-jangan saya sakit jantung, jangan-jangan saya kolesterol tinggi, jangan-jangan saya sakit ini, sakit itu. Nah, jangan-jangan yang kebanyakan itulah yang justru membuat pikiran menjadi kacau dan cemas. Jadi saran saya ke rumah sakit, ke tenaga medis, ke klinik, periksa ya. Nanti setelah di rumah sakit mungkin bisa diberikan obat lambung, atau setelah dokter menyatakan bahwa Anda tidak kenapa-napa, maka cemasnya bisa berkurang. Oke, yang kedua sekarang, Mas Bay, makanan apa yang harus dipantang oleh penderita GERD? Saya kalau salah makan dikit langsung bereaksi, asam lambung naik, kalau sudah gitu rasanya luar biasa. Mohon kiranya diberikan solusinya. Oke, jadi yang kedua ini sudah mengalami GERD ya, sudah menderita GERD. Yang harus dihindari tentu makanan-makanan yang pedas ya, sambal, merica ya, makanan-makanan yang sifatnya pedas, yang bagi orang normal saja terkadang di perut bisa jadi sakit, apalagi orang yang sudah menderita GERD. Pedas sudah pasti harus dihindari. Yang kedua adalah makanan-makanan yang terasa asam gitu, karena akan meningkatkan asam di lambung juga. Kenapa? Karena GERD itu kan asam lambung naik, asam lambung yang berlebihan. Kalau ditambah asam lagi akan semakin menambah asamnya dan akan memicu asam lambung untuk naik. Kemudian makanan-makanan yang keras ya, yang dicernanya itu lama. Kalau makanannya empuk, itu dicerna di lambung kan cepat, sehingga produksi asam lambungnya tidak terlalu banyak. Nah, kalau makanan yang keras itu produksi asam lambungnya harus banyak, karena untuk mencerna makanan supaya hancur, jadi produksi asam lambungnya akan lebih banyak. Jadi makanan-makanan yang tidak keras kemudian dikunyah secara sempurna, jangan dikunyah sekali langsung ditelan, tapi dikunyah secara sempurna. Kemudian minuman kopi ya,
kemudian kopi hitam terutama itu yang harus dihindari terlebih dahulu untuk penderita yang memang masih mengalami GERD ya. Kemudian sebagian susu itu juga harus dihindari. Kemudian teh, kalau teh itu sebenarnya bisa memicu tapi tidak sekeras kopi ya. Kalau memang tehnya tidak terlalu pekat kemudian tidak memicu reaksi, itu sebenarnya masih dibolehkan ya. Yang memang harus benar-benar dihindari itu adalah kopi, terutama kopi hitam. Kemudian makanan-makanan yang tentunya memicu lambung atau memicu asam lambung naik ya. Jadi kalau banyak klien-klien kami yang selalu bertanya, saya boleh makan ini, saya boleh makan ini, semua makanan ditanyakan. Jawaban saya simpel, kalau makanan itu dimakan tidak bereaksi, tidak menimbulkan asam lambung, silakan dimakan. Tapi kalau dimakan sedikit langsung bereaksi, ya jangan dimakan gitu. Walaupun pantangan-pantangan yang sudah ada itu ada. Contohnya kalau kopi sudah nggak perlu ditanyakan, itu pasti saya larang gitu, itu nggak boleh ya. Tapi kalau misalkan makan pisang misalkan, atau makan kue boleh nggak gitu ya misalkan, ya saya akan tanya balik, dimakan gimana reaksinya. Kalau nggak apa-apa ya silakan dimakan. Tapi kalau dimakan jadi sakit ya jangan dimakan, jangan diteruskan, berarti nggak cocok lambungnya. Simple ya. Yang penting adalah makanan pedas, kopi ya, makanan seperti durian, nangka, sirsak itu juga jangan dulu ya. Kira-kira itu makanan-makanan yang harus dihindari. Kemudian kalau makan itu juga jangan terlalu kenyang ya, jangan terlalu kenyang, jangan terlalu penuh perutnya karena akan memicu produksi asam lambung yang lebih banyak. Selain itu juga akan begah. Nah, kalau sudah begah berpotensi untuk naik ke atas ya. Terus makannya juga nggak boleh cepat-cepat. Makannya santai saja, jangan terlalu bernafsu cepat. Karena kalau terlalu bernafsu cepat nanti banyak udara yang ikut masuk. Kalau sudah ikut masuk, efeknya sendawanya terlalu banyak. Nanti akan sendawa-sendawa. Nah, sendawa itu juga akan memicu asamnya ikut naik ke atas. Karena kan anginnya keluar, bisa saja asamnya ikut naik gitu. Jadi itu yang dihindari. Karena kalau asam lambung itu sudah naik, rasanya luar biasa, panas di tenggorokan itu, panas sekali. Dikasih minum pun nggak hilang-hilang, nempel terus rasanya seperti terbakar. Jadi bagi Anda yang menderita asam lambung pasti tahu rasanya seperti apa. Jadi yang belum mengalami ya jangan coba-coba. Ya, oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Master, saya selalu ketakutan kalau saya terkena kanker otak. Karena semenjak saya kena asam lambung, setiap hari kepala saya berat dan badan saya jadi lemah. Nah, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Bahkan bukan hanya kanker otak, tapi setiap di badan dirasakan ada sakit, maka pikirannya akan selalu mengarah ke penyakit. Kenapa? Karena orang yang sedang mengalami gangguan kecemasan ini kan terkena asam lambung dan sudah pasti kena gangguan kecemasan ya, karena berpikir negatif terus. Nah, bagi orang yang terkena pikiran negatif ya, gangguan kecemasan seperti ini pasti akan selalu dihubung-hubungkan dengan hal yang negatif, karena memang pikirannya sedang error, pikirannya sedang tidak bisa berpikir positif, pikirannya selalu mengarah ke hal negatif. Kalau sudah seperti ini akan menjadikan stres ya. Orang yang stres pasti kepalanya sakit karena berpikir setiap saat, kemudian imunitasnya akan turun menyebabkan badannya lemah. Orang yang stres itu pasti badannya lemah, badannya jadi lesu, lemah, seperti orang masuk angin, ketakutan dan lain sebagainya. Saya yakin Anda tidak kena kanker otak, Anda hanya terkena gangguan kecemasan, kemudian asam lambung, sehingga menyebabkan pikiran Anda lelah, pikiran Anda capek memikirkan penyakit, dan efeknya adalah kepala Anda pusing dan badan Anda lemah. Jadi Anda tidak perlu takut ya, kecemasan ini tidak menyebabkan kematian, kecemasan ini tidak menyebabkan penyakit yang berat atau kronis, tapi hanya menyebabkan stres, pikiran yang selalu menduga-duga bahwa dirinya akan sakit yang berat, sakit yang sulit untuk disembuhkan gitu ya. Jadi bagi Anda yang saat ini terkena kecemasan, coba untuk sebisa mungkin mengalihkan pikiran, sebisa mungkin untuk memikirkan yang lain. Kalau Anda bekerja ya, kalau Anda sekolah, jangan pernah berpikir untuk berhenti bekerja
hanya untuk fokus untuk sembuh, karena bukannya sembuh tapi malah justru penyakit Anda makin jadi karena Anda fokus pada penyakitnya. Penyakit ini bisa hilang, bisa sembuh kalau Anda bisa mengalihkan pikiran Anda. Kalau Anda bisa mengontrol pikiran Anda, penyakit ini akan sembuh. Tapi kalau Anda fokus ke penyakitnya terus, ya seperti tanaman yang dipupuk terus gitu. Tapi saya yakin itu tidak mudah dilakukan, tapi bisa. Banyak yang sudah bisa mengendalikan. Banyak cara yang bisa dilakukan, misalkan menonton tayangan YouTube yang memotivasi, kemudian ke psikiater, ke psikolog, ke pengobatan-pengobatan yang lainnya, hipnoterapi salah satunya, itu bisa dilakukan. Ada yang memang yang masih ringan, yang cukup menonton video di YouTube sudah bisa sembuh, ada juga yang sedang, ada juga yang sudah sangat berat, misalkan harus minum obat dari psikiater bertahun-tahun. Ya intinya semua itu adalah bentuk ikhtiar ya. Ada memang yang dengan cara yang ringan sudah bisa sembuh, ada juga yang memang harus dengan berobat yang lebih serius. Nah, bagi Anda yang saat ini sedang mengalami gangguan kecemasan dan asam lambung, saya doakan semoga segera sembuh, terbebas dari penyakit sejuta sensasi dan sejuta rasa ini. Oke, sampai bertemu di video saya berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.